Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam video untuk memberikan pengajaran firman Tuhan. Nah, saya menonton video rekaman dari Ustadz Suma di mana dia membuka room untuk tanya jawab dan ada banyak orang yang bertanya jawab dengan dia. Dan salah satu hal yang diangkat atau disinggung oleh Ustadz Suma adalah orang-orang yang memakan daging babi itu akan dibinasakan di api neraka. Nah, ada beberapa penanya yang masuk yang membantah apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma. Tapi saya tidak bisa mengambil semuanya karena terlalu panjang, tapi saya bisa mengambil dari satu orang saja yang berbantah dengan Ustadz Suma, dan menurut saya ini sesuatu yang kasihan karena orang ini tidak punya dalil yang kuat dengan ayat-ayat firman Tuhan, baik itu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, untuk bisa mematahkan argumen daripada Ustadz Suma. Dan saya merasa lucu ketika dia dipermainkan oleh dalil yang diangkat oleh Ustadz Suma dari Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-16 ya, kalau tidak salah ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Mari saudara, saya ingin memperdengarkan kepada kita semua. Makanya jangan makan babi, karena yang makan babi itu dibakar dengan api. Tapi Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Ya makanya pengikutnya itu 2 kali lebih jahat dan tempatnya neraka. Kan Yesus sudah katakan, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah masuk agamamu, kau jadikan orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jelas kok. Memang dia orang neraka, wajarlah dibakar. Orang dibakar itu di neraka. Saya mendengarkan dulu Bang Yuma tadi, Bu. Masalah pemakan babi, Bu. Emang abang nggak makan babi ya? Makan babi, Bu. Oh, oke. Iya, jadi benarlah dalil yang mengatakan Yesaya 66 itu Tuhan akan menghanguskan pemakan babi. Ternyata tujuannya bukan orangnya, karena ada setan di dalamnya, gitu ya Bang ya? Yahudi bilang, tapi kan dia Bukan abang sebenarnya, bukan abang sebenarnya yang mau dibakar, tapi karena di dalam tubuh saudara ini ada babi dan setan, setannya yang mau dibakar, tapi Anda juga kena imbasnya. Enggak, kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kasian ya. Kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kita hidupi secara Bukan logika angan-angan, aja. dalil. Oh, dalil. Iya, dalil. Ini dalil. Sebab Oh, Tuhan iya. akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati akibat Sampai itu kapan itu, Bang? banyak sekali. Dalil itu aja. Dalilnya nih ada di. Oh, Dalilnya iya, ada. Mereka menguduskan, mentahirkan dengan taman-taman teos, dewa, iya. dan Iya, iya. mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan Iya, binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara bisa mendengarkan sedikit dari apa yang saya ambil. Dan ketika saya mendengarkan rekaman ini di YouTube, maka saya harus memberikan komentar karena orang-orang Kristen hari-hari ini adalah orang-orang yang mayoritas, saudara-saudara, adalah orang-orang yang memakan daging babi. Ada juga orang-orang Kristen yang tidak memakan daging babi karena alasan kesehatan, karena mungkin ingin supaya mereka itu dijauhi kolesterol dan lain sebagainya. Tapi mayoritas orang-orang Kristen itu menikmati daging babi. Tapi ada juga orang-orang non-Kristen yang juga suka atau senang sekali untuk menikmati daging babi. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma ketika dia menyampaikan firman dari Yesaya 66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, dia salah untuk menafsirkan firman Tuhan ini. Maka dari video ini saya ingin memberikan penjelasan. Yang pertama, ketika kita membaca hukum Taurat atau kitab-kitab Taurat, maka kita harus mengerti bahwa hukum Taurat itu ada 3 aspek atau 3 sifat. Yang pertama adalah yang bersifat
moral, yang kedua bersifat sipil, dan yang ketiga itu bersifat seremonial. Nah, hukum-hukum yang diberikan kepada orang-orang Israel ketika mereka ada di Sinai sebelum mereka sampai di Kanaan itu untuk mereka praktekkan. Bukan pada saat itu mereka harus praktekkan, karena dalam konteks ini bicara tentang dilarang memakan daging babi, itu akan dipraktekkan ketika mereka itu masuk ke tanah Kanaan. Sehingga ketika mereka mempraktekkan hal itu, maka mereka itu berbeda daripada orang-orang Kanaan yang ada di sekeliling mereka. Nah, firman Tuhan ini kalau tidak salah dicatat di dalam Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-7. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Jadi dari ayat ini menjadi dalil bagi Ustadz Suma untuk mengatakan bahwa orang yang makan daging babi akan masuk neraka. Nah, saya ingin membantah dari Imamat pasal 11, tapi itu di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air. Artinya ikan-ikan dan juga binatang-binatang yang ada di laut, di dalam lautan dan di dalam sungai. Perhatikan, di dalam lautan dan di dalam sungai. Pada waktu itu orang Israel ada di padang gurun, tidak ada lautan dan tidak ada sungai di situ. Tapi firman Tuhan ini menyatakan kepada mereka bahwa nanti ketika mereka sampai di negeri Kanaan, firman ini harus dipraktekkan. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi ayat 10, perhatikan. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Jadi yang bersisik dan yang bersirip itu halal. Tapi yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu haram. Pertanyaannya, apakah ikan lele yang biasa saudara-saudara makan atau kita makan itu sesuatu yang halal? Menurut teks firman Tuhan itu sesuatu yang haram. Tapi kenapa mayoritas orang-orang yang ada di Indonesia memakan ikan lele? Padahal ikan itu menurut teks Alkitab itu sesuatu yang haram. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan atau hukum Taurat, maka jangan setengah-setengah, tapi lakukanlah seluruhnya. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melakukan hukum Taurat seluruhnya. Jadi kalau Ustadz Suma berkata bahwa orang yang makan babi itu masuk neraka, terus bagaimana dengan orang yang makan ikan lele ataupun juga seafood ataupun juga makanan-makanan laut yang tidak bersirip, makanan-makanan dari sungai yang tidak bersirip? Berarti bukan cuma orang Kristen saja yang makan daging babi yang masuk neraka, tapi orang non-Kristen pun juga yang melanggar hukum ini, maka tempatnya itu ada di neraka. Jadi ini penafsiran yang sempit menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma. Sebab ketika perjanjian itu hadir atau ketika Yesus itu hadir, maka Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16, itu hukum Taurat dan juga kitab para nabi itu berhenti sampai di zamannya Yohanes Pembaptis. Bukan berarti hukum Taurat itu dibatalkan, tapi justru digenapi. Supaya apa? Supaya boleh menjadi cermin bagi orang-orang yang ketika nanti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hukum Taurat itu aturan yang diberikan kepada umat pilihan Tuhan, sehingga tidak boleh melanggar perintah itu. Tapi bagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang bebas untuk yang namanya menikmati semua makanan. Sebab Rasul Paulus berkata bahwa semua yang kita nikmati itu halal, kecuali itu adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada penyembahan berhala. Nah, Yesus menguatkan apa yang saya sampaikan saudara itu dengan firman Tuhan. Ya, Markus pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Saya baca buat saudara-saudara ya. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang
tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Saya lompat ayatnya yang ke-18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Saudara lihat, Yesus ini orang Yahudi dan dia sendiri adalah orang yang tidak menikmati babi. Karena dia mengikuti peraturan-peraturan hukum Taurat supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Tetapi dia pun juga tidak melarang untuk orang-orang menikmati yang namanya makanan. Dalam konteks ini yang saya bahas adalah babi itu sendiri. Karena bagi Yesus semua itu yang masuk ke dalam perut kita itu akan dibuang ke jamban dan itu adalah halal. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu kebenaran. Jadi kalau Ustadz Suma menafsirkan firman Tuhan Yesaya 66 ayat 16 sampai 17 dengan konteks pada waktu itu Yesaya sedang bernubuat kepada orang-orang yang ada di pembuangan supaya mereka bertobat meninggalkan kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu sesuatu yang tidak dibawa kepada zaman perjanjian baru. Sebab ketika Yesus hadir, semua itu akan tergenapi oleh kehadiran Kristus, bahkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, polemik tentang makanan haram ini adalah polemik yang juga terjadi pada zaman rasul-rasul ketika mereka memimpin gereja mula-mula pada waktu itu. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita menemukan bahwa ada orang-orang yang datang dari gereja Yerusalem ke gereja Antioquia, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa mereka harus disunat. Karena kalau mereka tidak disunat, maka mereka tidak akan diselamatkan. Nah, polemik ini saudara akhirnya dibawalah ke dalam satu muktamar yang besar, yakni Konsili Yerusalem pada waktu itu yang dilakukan di Yerusalem. Ada Petrus di sana, ada Paulus di sana, dan juga para rasul yang lain. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa apa yang ada di dalam perjanjian lama itu tidak boleh dihilangkan semuanya. Tapi apa yang ada dalam perjanjian lama itu boleh dihilangkan ketika seseorang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dia sudah menjadi orang Kristen. Saya baca firman Tuhan itu ya saudara-saudara di Kisah Rasul pasalnya yang ke-15. Mari kita lihat firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Saudara lihat, ternyata yang dilarang justru adalah memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi makan babi boleh kalau mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Tapi kalau orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang mematuhi apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka tidak memakannya. Sampai hari ini pun juga orang Yahudi tidak memakan babi. Walaupun mereka sudah menjadi Kristen, tapi itu sesuatu yang dipraktekkan supaya mereka tidak menjadi batu sandungan. Nah, konteksnya kita adalah orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi, tapi kita adalah orang-orang non-Yahudi. Berarti ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita beragama Kristen, kita makan daging babi, maka kita adalah orang-orang yang berbuat baik dan kita tidak akan dibinasakan di api neraka. Tapi kita justru menunjukkan bahwa kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, maka kita menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus dan Paulus itu sama-sama cocok dengan apa yang dicatat di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Yang pertama saya sampaikan bagian A, yakni berita Injil sifatnya universal. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi.
Itu dicatat dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang disampaikan atau ditetapkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, dan juga oleh para rasul pada waktu itu, maka semuanya itu berlaku kepada orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Jadi, bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Kristen ketika sudah ada dalam Tuhan, maka semua yang masuk ke dalam perut itu bersifat halal. Kecuali adalah daging yang dipersembahkan ke penyembahan berhala. Dan kemudian bagian yang kedua adalah orang non-Yahudi tidak harus memikul kuk atau menjalankan aturan hukum Taurat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau lakukan hukum Taurat, maka tidak boleh 1-2, tidak boleh setengah-setengah. Kita harus untuk melakukannya. Tapi hukum Taurat tidak lagi menjadi kuk bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya dan juga dengan kematiannya di kayu salib itu membatalkan hukum sipil dan hukum seremonial. Yang berlaku adalah hukum moral kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, keselamatan diperoleh oleh kasih karunia Yesus Kristus, bukan melalui hukum Taurat. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat atau kita menjauhi yang namanya memakan daging babi. Ini sesuatu yang sempit sekali. Justru ketika saya dan saudara ada dalam Kristus, itu kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu lebih besar daripada makanan-makanan yang dianggap haram oleh orang-orang yang bukan Kristen, yang merasa bahwa tafsiran mereka benar. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Ya, dari apa yang saya sampaikan, maka saya akan memberikan kesimpulan yang singkat. Yang pertama, yang berlaku pada zaman perjanjian baru dan sampai pada hari ini adalah hukum moral. Karena hukum moral itu bersifat universal atau umum kepada semua orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas 16 ayat yang ke-16 yang saya singgung tadi di pertama, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-13 berkata, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi, yang disampaikan di dalam perjanjian lama, seluruhnya tidak dipraktikkan lagi di dalam perjanjian baru. Tapi, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum kasih, itulah yang dipraktikkan. Sehingga Yesus menyimpulkan dari semua hukum Taurat yang ada bunyinya cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu dan juga segenap kekuatanmu. Dan juga kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan yang kedua, kesimpulan daripada saya adalah selain hukum Taurat yang bersifat moral, aturan Taurat dimengerti itu sebagai bayangan dari yang akan datang, yakni Kristuslah yang menjadi penggenapan daripada bayangan tersebut. Atau perjanjian lama adalah tipologi, perjanjian lama adalah bayangan, dan perjanjian baru adalah penggenapan. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat atau esensi dari keselamatan itu sendiri. Kolose pasal 2 ayat 16-17, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Dan yang ketiga adalah selain hukum Taurat yang bersifat moral itu yang universal, maka aturan Taurat itu telah dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi darah Yesus lebih berkuasa, lebih hebat daripada darah daging babi. Ya, jadi kalau saudara mau makan daging babi, makan aja. Yang penting saudara makan jangan terlalu banyak, rajin olahraga supaya saudara tidak sakit. Siapa bilang orang yang makan daging babi itu haram dan membawa penyakit? Justru selain daging babi ada daging-daging lain yang berbahaya. Saudara makan daging sapi kebanyakan, saudara akan kolesterol juga. Saudara makan daging kambing domba yang banyak, saudara akan darah tinggi, kolesterol juga. Sama saudara-saudara. Kenapa?
Karena buat kekristenan, buat Tuhan Yesus, buat orang percaya, yang masuk ke dalam perut itu tidaklah penting. Karena nanti akan dibuang ke dalam jamban. Justru yang keluar dari hatilah itu yang berbahaya. Buat apa? Kita tidak makan daging babi, tapi kita memfitnah, kita mencuri, kita berzina, bahkan kita membuat rencana-rencana yang jahat yang merugikan banyak orang. Buat apa, saudara-saudara? Lebih baik saya dan saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan itu kita lakukan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan dan ketaatan kepada Kristus. Kemudian Kolose pasal 2 ayat 14 berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sekali lagi, di Golgota, di Kalvari, semuanya telah selesai, lunas. Bahkan Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan emas, perak, permata, ya, tapi dengan darahnya yang sangat mahal. Dan yang terakhir menurut saya, Galatia pasal 5 ayat yang ketiga. Saya bacakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sehingga cukup mengherankan jika ada ajaran yang melarang makan babi, tetapi tidak melakukan hal lainnya seperti disunat, persembahan korban, dan lain-lain. Ya, demikian video tanggapan dari saya tentang penafsiran salah dari Ustadz Suma. Kiranya saudara-saudara yang orang Kristen tidak terpengaruh dengan orang-orang yang di luar Kristen yang sok tahu tentang Alkitab dan kekristenan. Tapi kita berpegang teguh kepada kekristenan supaya saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak mementingkan hal-hal yang bukan esensi. Tapi pentingkanlah hal-hal yang esensi, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kesucian hidup kita, berhubungan dengan apa yang kita bisa perbuat kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.